Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di El Ansori Channel. Apa kabarnya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada part ketiga ini Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha menikah dan memasuki rumah tangga kenabian. Mari kita membaca bersama-sama agar mendapatkan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah bin Abu Umayyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah tentu sangat sedih menghadapi kenyataan ini. Betapa tidak, penderitaan yang berat harus dia alami hingga dapat berjumpa dan berkumpul dengan suami tercinta. Namun tak lama kemudian dia harus melepas kepergian sang suami, meninggalkan dunia yang fana ini. Beratnya kesedihan sempat membuatnya ingin melampiaskannya dengan menangis sekeras-kerasnya. Namun hal itu dia urungkan ketika mendengar sabda Rasulullah SAW, apakah engkau akan mempersilahkan setan masuk kembali ke dalam rumah yang telah Allah usir darinya? Hadis riwayat Muslim. Akhirnya Ummu Salamah memilih kesabaran dan ketabahan menghadapi ujian yang amat berat ini, seraya mengharap pahala dan ganti yang lebih baik dari Allah Ta'ala. Apalagi dia pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa akhlafallahu lahu khairan minha." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah lalu dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku dan berilah aku pengganti yang lebih baik darinya. Niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim 2165. Maka doa itulah yang dia baca saat suaminya Abu Salamah wafat. Hanya saja ada perasaan yang mengusik hatinya terkait dengan bagian doa tersebut yang memohon agar Allah memberinya pengganti yang lebih baik. Hatinya bertanya-tanya, adakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Sahabat beriman, ketika masa iddah Ummu Salamah telah habis, Abu Bakar datang untuk melamarnya. Dengan halus dia menolak pinangannya. Kemudian Umar bin Khattab datang dengan maksud yang sama. Begitu pula dia sikapi hal yang serupa dengan menolaknya. Akhirnya datanglah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melamarnya. Ummu Salamah tidak langsung menerima lamaran Rasulullah tersebut, sebab dia memiliki beberapa hal yang cukup memberatkan dirinya menerima lamarannya. Maka dia berkata kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidak bermaksud menghalangi keinginanmu, akan tetapi aku adalah wanita yang sangat cemburu. Aku khawatir engkau mendapatkan sesuatu padaku yang membuatku akan diazab Allah Ta'ala. Di samping itu, aku pun sudah lanjut usia, juga aku memiliki tanggungan anak-anakku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengirim utusannya untuk memberikan jawaban mengenai sifat cemburu. Allah akan menghilangkannya darimu.
Adapun usia lanjut, aku pun mengalami apa yang engkau alami, sedangkan anak-anak, maka tanggunganmu adalah tanggunganku. Akhirnya Ummu Salamah menerima lamaran Rasulullah SAW dan terjadilah pernikahan yang barokah di antara mereka berdua pada bulan Syawal tahun 4 Hijriyah. Ketika itulah Ummu Salamah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang mengusiknya semenjak kematian suaminya yang pertama tentang siapakah ganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Hadis riwayat Muslim 2165, Ahmad 16344, Syiar A'lam An-Nubala 2203 sampai 204, Tabaqat Ibnu Sa'ad 890. Hal ini sesuai dengan doa yang dipanjatkan Abu Salamah sebelum wafatnya. Dia pernah berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah Ummu Salamah seorang laki-laki atau suami yang lebih baik dariku, yang tidak membuatnya sengsara dan tidak menyakitinya." At-Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad 888. Dari kisah sebelumnya dapat ditangkap bahwa Ummu Salamah adalah seseorang istri yang sangat mencintai suaminya. Terbukti ketika suaminya wafat dan masa iddahnya telah habis, dia tidak langsung menerima tawaran orang yang melamarnya, walaupun yang melamarnya adalah sahabat utama seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Hal ini juga pernah dia ungkapkan ketika Rasulullah SAW bermaksud melamarnya. Awalnya dia keberatan karena salah satu sifat pada dirinya yang sangat pencemburu. Dalam rumah tangga kenabian, Ummu Salamah selain dikenal memiliki keturunan yang mulia dan hidup di tengah keluarga yang mulia, juga dikenal memiliki kecantikan. Wajar jika bergabungnya Ummu Salamah dalam rumah tangga Rasulullah SAW mengundang perasaan was-was dalam hati Aisyah yang dikenal memiliki sifat cemburu. Sebagaimana telah diisyaratkan dalam kisah Hafsah sebelumnya, Aisyah tidak dapat menyembunyikan kegundahan hatinya dengan kedatangan Ummu Salamah dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, aku sangat sedih sekali karena banyak yang mengatakan tentang kecantikannya. Maka secara sembunyi-sembunyi aku melihatnya, dan ketika aku melihatnya, demi Allah kecantikannya lebih dari apa yang disampaikan kepadaku. Maka aku sampaikan perasaan tersebut kepada Hafsah. Lalu dia berkata, tidak, demi Allah, itu cuma karena perasaan cemburu saja. Dia tidak secantik yang engkau katakan, dia hanya cantik biasa saja. Maka aku lihat kembali dia setelah itu, ternyata benar kata Hafsah. Ketika itu aku memang dilanda cemburu. Syiar A'lam Nubala 2209. Di sisi lain, Ummu Salamah pun berikutnya cemburu terhadap Aisyah atas keistimewaan yang dia dapati dari Rasulullah SAW, sebagaimana telah dikisahkan dalam riwayat hidup Aisyah sebelumnya. Akan tetapi, hal itu hanyalah salah satu bagian atau pernak-pernik kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Janganlah terbayang oleh kita bahwa keseharian rumah tangga Rasulullah SAW hanya berisi tentang rasa saling cemburu. Justru yang dominan dalam kehidupan rumah tangganya adalah ketaatan, ketakwaan, dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari kehidupan Rasulullah SAW. Sehingga para istri Nabi umumnya dikenal memiliki sifat-sifat mulia, baik dari segi ilmu maupun amal. Semoga bermanfaat, sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu